Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bersama wabarakatuh. mikrofon, topik kita hari ini adalah mengungkap strategi Mas Rizky Borom Rekom ya. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu narasumber kita adalah Mas Rizky Sembada. Selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mas Agus pengamat. Selamat sore. Selamat sore. Mas Irman seperti Selamat biasa. sore, ya. Ya, selamat sore. Baiklah sahabat Permesa di mana Anda berada, Mas Rizky, Anda mendaftar ke semua parpol yang melakukan penjaringan cabub dan cawabub. Ini targetnya apa ini? Silahkan. Baik, sebelumnya kita ikut menyapa seluruh warga masyarakat Kota Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Trenggalek lebih baik lagi insyaallah. Barakallahu fik. Jadi pertanyaannya, masya Allah nih, kenapa saya mendaftar di semua partai yang membuka Ya, pendaftaran partai gitu yang ya? buka penjaringan. Buka penjaringan, pendaftaran penjaringan. Jadi begini. Ketika saya mau meraih satu goal, tentu saya harus melewati, harus melalui dan harus menempuh setiap jalan-jalan yang terbuka menuju goal tersebut. Nah, di sini untuk meraih sebuah kursi atau tujuan kita dalam hari ini adalah menjadi salah satu pemimpin yang ada di Trenggalek ini atau wakil pemimpin minimalnya. Kita kan memang prosedurnya harus mendaftar ke partai-partai. Nah, yang menjadi pertanyaannya kan kenapa kok semua partai gitu ya. Nah, ketika kita bicara goal tentu adalah bicara ketika insya Allah kita betul-betul terpilih gitu ya. Nah, di dalam menjalankan pemerintahan itu kan kita pasti membutuhkan, misalkan kita punya ide-ide apa dalam pembangunan Trenggalek, itu membutuhkan persetujuan peraturan atau pembuatan sebuah kebijakan itu kan dengan teman-teman yang ada di dewan. Nah, dengan kita bisa bersama-sama bersinergi tanpa meninggalkan satu partai, satu partai pun gitu loh, walaupun sekecil apapun partai tersebut, insya Allah harapan kita memiliki visi misi sama, yaitu di dalam meningkatkan pembangunan Kota Trenggalek. Berarti kemarin minus Gerindra ya Mas ya? Ya. Yang tidak membuka pendaftaran itu. Betul, karena Gerindra tidak membuka pendaftaran ya. Kalau membuka insya Allah saya akan mendaftar ke Gerindra juga ya. Tetapi insya Allah kita menjalin komunikasi sama beliau. Ya rencana ya, insya Allah kita akan tetap menjalin komunikasi sama beliau. Ya, terima kasih Mas Riki. Mas Agus, tanggapannya gimana ini? Mas semua diakomodasi ini. Jadi semua parpol yang membuka penjaringan baik cabub maupun cawabub oleh Mas Rizky didatangi semua untuk ikut mendaftar. Gimana tanggapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa di mana saja Anda berada. Jadi begini, kalau saya melihat langkah Mas Rizky dengan memborong hampir semua rekom di parpol yang ada di Trenggalek, bahkan dua partai besar pun juga diminta untuk mengamini, merestui Mas Rizky menjadi wakil dari Mas Ipin. Nah, ini sebetulnya kalau saya bisa menyebut sebuah inovasi yang luar biasa ya. Cuman yang mungkin nanti akan menjadi kendala adalah kita belum tahu apakah rekomendasi itu nanti bisa diraih oleh Mas Rizky di semua parpol itu, karena begini, ada resiko yang harus dibayar mahal dengan Mas Rizky ketika nanti ada beberapa parpol yang tidak merekom. Ini justru akan menjadi sebuah persoalan. Bisa saja nanti itu akan menjadi lawan politik Mas Rizky, andaikan Mas Rizky diamini oleh Mas Ipin, atau sebaliknya. Ya. Jadi ya semua penuh resiko, tapi ini memang harus dibayar mahal. Ini sebuah artinya apa ya? Sebuah langkah yang saya apresiasi, secara pribadi saya mengapresiasi, karena mungkin baru kali ini terjadi seorang wakil memborong hampir semua rekom, cuma meninggalkan satu partai memang yang tidak membuka pendaftaran. Nah, cuma mungkin kalau boleh saya sedikit memberi masukan kepada Mas Riki, langkah ini sebenarnya langkah yang sudah cukup lumayan bagus, tapi resikonya harus dibayar mahal ketika nanti tidak semua partai atau ada beberapa partai yang tidak merekomendasi Mas Riki sebagai calon wakil bupati. Saya kira itu Mas Tatang. Ya, terima kasih Mas Agus. Mas Irman, bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, kalau saya melihat ya,
Mas Rizky datang ke semua partai minus Gerindra. Gerindra, iya. Jadi di sana saya melihat ini ada apa sebenarnya kok sampai semua partai didatangi. Tanda Terus- kutip, Mas. Iya, Iya, kita- sampai semua loh. iya kita melihat apa rencana Mas Rizky di sebenarnya di sana. Pertanyaan saya cuma begini, Pak Tenang. Mas Rizky kan berharap menjadi wakilnya dari petahana. Iya, Mas Ipin. Nah kalau nanti petahana punya jago sendiri, terus gimana? Beliaunya sudah kemana-mana ini nanti. Itu kan juga harus dihitung ya sama Mas Rizky ya. Jadi nanti pasti nanti yang namanya politik itu pasti ada dinamika. Iya. Ada dinamika politik. Jadi nanti apakah Mas Rizky nanti akan benar-benar bersama Mas Ipin sebagai petahana atau Mas Ipin punya gandeng lain? Saat ini kan belum jelas Mas ya. Siapa yang direkrut oleh Mas Arifin? Tapi di satu sisi Mas Rizky mendatangi semua partai. Ini boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau menurut saya. Iya. Pertanyaan kita, mungkin kita Rizky. tujukan pada Mas Rizky ya. Kalau nanti petahana memiliki calon wakil bupati sendiri, sedangkan beliau sudah ngomong bahwa saya harus bersama dengan Arifin. Kalau petahana punya calon sendiri, wakil bupati, langkah apa nanti Pak yang ditempuh? Saya pertegas ya. Iya. Apakah nanti akan mengikuti kontestasi pilkada seandainya bukan penjenengan yang diambil oleh Mas Arifin? Masya Allah. Dijelaskan, Mas. Monggo. Jadi ini pertanyaan yang luar biasa dari Mas Herman ya. Pertanyaan yang kalau orang lain mendengar mungkin ini adalah pukulan telak lah gitu. Atau juga bisa dibilang nanti bisa kata-kata kan perspektif pasti ada dua, ada yang Iya. pro dengan saya dan ada yang kontra dengan saya, dan itu udah mulai terlihat lah, Masya Allah ya, media sosial ini luar biasa. Bagi yang pro mungkin sebagian akan bersedih ya kan, sebagian lain tetap positive thinking untuk memotivasi dan lain sebagainya. Bagi yang kontra mungkin akan berkata rasain lo gitu ya. Tapi gini, jadi ada petarung itu, ada sosok petarung yang coba-coba ya kan, ada yang petarung yang memang tahu resiko dalam sebuah pertarungan gitu ya. Tapi bagi saya, seseorang yang memang siap untuk melamar, maka ada hal yang perlu dia siapkan, yaitu siap untuk diterima. Ingat loh ya, diterima itu butuh persiapan. Iya, Karena ketika betul. dia diterima itu apa sebetulnya yang harus dia lakukan, dan juga siap untuk ditolak. Kan gitu. Iya. Tetapi prosedur apa yang harus kita upayakan agar diterima itu yang terpenting harus dilakukan. Ya. Dan saya melakukan komunikasi ini, ya tujuan saya adalah ini loh, kita serius, kan gitu kan? Apakah itu dinilai suatu hal yang konyol, sebuah pengorbanan, bagi saya itu wajar, harus saya lakukan gitu ya. Saya memang mesti berkorban untuk meyakinkan hal itu bahwa kita siap dan layak untuk mendampingi gitu ya. Nah, kalaupun ternyata nanti, oh ternyata Mas Ipin punya calon lain, gitu Calon ya, lain, calon iya. lain itu. Sebelum saya menjawab itu, saya pikir dulu, semoga Allah meluruskan hatinya, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala ta'atik gitu ya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata seperti itu, yang pertama saya harus sampaikan adalah ketetapan takdir dari Allah itu pasti ada. Jadi itu tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita tolak. Yang perlu saya lakukan apa? Mempersiapkan diri. Ini jawabannya masih diplomatis. Oh enggak, saya belum selesai menjawab Iya, ini. Dan harus diplomatis kan gitu ya. Iya, betul. Kita harus mempersiapkan diri untuk hal itu. Tapi kemudian putusannya, apakah yang diminta teman-teman itu adalah sebuah pertanyaan? Apa kemudian mundur dari pencalonan atau maju dari pencalonan? Ada waktu, ya, Iya, berapa iya, bulan iya. ke depan, seperti itu. Iya, 5 bulan ke depan. 5 bulan ke Iya, depan. ke depan. Pendaftaran masih Agustus, Masih berarti 3 Agustus, bulan ke depan. tetap, Nah, seperti itu. Saya rasa terlalu dini untuk kita jawab sekarang. Tetapi yang saya lakukan sekarang adalah bagaimana saya menempuh jalan-jalan untuk menjadi salah satu kandidat calon pimpinan atau wakil pimpinan daerah di Kota Trenggalek. Ya, terima kasih Mas Rizky ya. Tadi penjaringan sampaikan bahwasanya kalau
tidak diterima ya tidak, maksudnya tidak bergandengan. Itu Mas Rizky. Bukan begitu Pak Teh. Enggak, tadi yang disampaikan ini Mas Iya. Rizky tadi soal didampingi, mendampingi. Masih diplomatis, jawabannya masih belum jelas sama samarin masih. Oh, masih Jadi samar-samar. Kenapa kita bikin podcast seperti itu? Ah. Kita bikin tahu. Oh, begitu ya. Apa maksud dia kan seperti itu. Enggak, Rahasianya apa sih di Ah, sini itu? kalau Gitu, seperti Pak Teh. itu, jika nanti Mas Rizky, jika loh Mas Iya. Herman itu nanti Mas Rizky tidak bergandengan tangan dengan Mas Ipin, jika ada parpol yang menawarkan untuk Mas Rizky sebagai bacabub, itu bagaimana, Mas? Ya, memang Trenggalek ini kemarin katanya adem tapi sekarang udah mulai panas. Gitu iya. ya. Bahkan ada teman-teman yang nulis perang antar bintang. Kemudian wah bakal calon bupatinya kok banyak banget. Kayaknya posisi bakal calon bupati lebih indah, lebih manis gitu ya. Kemudian pertanyaan beliau ini sebetulnya pertanyaan itu sudah sering kali muncul di media khususnya buat saya. Kalau ada parpol yang mencoba mengusung menjadi Cabut. calon bupati, Iya. bagaimana tanggapan saya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kembali lagi saya tegaskan di podcast ini, kalau bicara ada nggak sih parpol yang mau mengusung saya menjadi calon bupati, sekarang pun sudah ada, gitu loh ya. Sekarang pun sudah ada kalau yang mau mengusung gitu loh. Cuman pertanyaannya sebetulnya kalau di saya bukan itu. Jadi saya bicara tentang sosok leadership. Yang saya pertaruhkan di sini bukan tentang saya, ya. Saya itu bukan tentang seorang Rizky harus menjadi pemimpin dan tidak. Tapi yang saya pikirkan adalah apakah ketika saya menjadi pemimpin nanti saya bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Trenggalek. Itu poinnya. Dan target saya adalah itu memang. Saya mewarnai, bisa memberi warna terhadap masyarakat Trenggalek untuk lebih baik lagi. Nah, apakah itu nanti bisa menjadi wakil bupati saja? Kata teman-teman gitu ya. Atau saya mungkin mengulang sebuah pertanyaan itu memang pernah. Apakah dengan menjadi wakil bupati sudah bisa mewarnai itu? Insya Allah bisa. Ketika Mas Ipin memberikan ruang itu terhadap saya untuk seandainya Allah mentakdirkan saya dengan Mas Ipin, kita bergandengan, insya Allah bisa itu. Tapi ketika nanti Mas Ipin ternyata tidak memilih, bagaimana? Nah, ini adalah PR kita bersama. PR kita bersama dan ya kita akan lihat bagaimana pemikiran bijak Mas Ipin di dalam memilih calon wakilnya. Ya, terima kasih Mas Riki. Bagaimana tanggapan Mas Agus? ini menarik. Menarik ini Jadi ya. jangan terjebak dengan performance speakingnya Mas Rizky. Nah ini kemakan dengan performance speakingnya Mas Rizky. Saya yakin Mas Rizky nggak tampil yang sebenarnya dalam kancah politik ini. Mas Rizky bisa saja nanti melakukan coming from behind ya, tiba-tiba datang jadi bupati, calon bupati. Nah ini memang kenapa dia melakukan langkah pemborong rekom itu sebenarnya itu bukan Mas Rizky yang sebenarnya. Saya juga meyakini itu. Jangan-jangan ada aktor di balik itu semua, ada aktor intelektual. Mas Rizky kamu harus gini dulu. Lah, karena apa? Trenggalek itu menarik. Hanya ada dua partai besar, PDI dan PKB yang selalu merajai dalam pemilu ini. Dan itu ditangkap oleh Mas Rizky. Saya nggak boleh tampil yang sebenarnya di Trenggalek. Saya harus tampil beda. Jadi ini mungkin juga ini moderator kejebak juga dengan performance speakingnya Mas Rizky. Kalau saya mengatakan tidak demikian, ini bukan penampilan Mas Rizky yang sebenarnya. Saya yakin Mas Rizky targetnya bukan hanya cawagup, calon bupati Trenggalek. Saya yakin itu. Saya kira itu Mas. Iya, terima kasih. Pertanyaannya ini Pak Agus ya, Iya. tadi ke Mas Irwan ya Iya. sekarang. Ini targetnya cabub loh. Iya. Berarti kalau tidak disetujui oleh Pak Arifin, tidak digandeng Pak Arifin, berarti ada parpol yang memberangkatkan Nah, gini kan? Mas Tatang, sebentar saya Ah. potong. Hmm. Jadi gini, Mas Rizky ini kan apa ya, teskis ya, dengan memborong rekom. Pasti dia tidak akan, dia seorang pengusaha itu kan profit dong. Kalau saya nggak mau rugi borong rekom nggak dapat apa-apa, itu yang harus dicermati. Saya sudah punya langkah, artinya plan kedua sudah jelas ada. Itu mungkin itu Mas Herman, coba gimana? Ya kalau saya gini justru. Si beliau ini kan datang ke semua partai. Iya. Ya, diborong lah. Rekom-rekom itu semua. Tapi saya yakin si Mas Rizky juga ada hitungan ya. Oh, jelas Ketika dong. nanti dia nggak bersama
nggak bersama dengan petahana ya. Satu sisi elektabilitas dia tinggi. Iya, betul. Bisa aja dia melawan nanti. Iya, jelas. Nah, ini harus dihitung oleh Iya, petahana. Itu maksud saya gitu. Karena apa? Kita lihat ini orang jalan terus tiap hari. Nah, ketika orang ini jalan terus arah kemari, dia memperkenalkan diri, Pak, di sini. Nah, ini harus dihitung oleh petahana. Jadi petahana kalau menurut saya ya harus benar-benar menghitung kehadiran si Rizky ini. Dia datang ke semua partai, mau dia borong semua apa namanya rekom-rekom itu. Cuma pertanyaannya ketika nanti dia tidak diusung, dia berani melawan loh ini nanti. Pak Agus sudah Bung Agus sudah menyampaikan. Atau mungkin ini calon bupati nanti. Iya, atau barangkali ini merupakan instruksi atau gimana? Saya nggak tahu persis, ya. Nggak tahu persis. Apakah ini instruksi dari petahana? Beliau dapat instruksi dari petahana untuk jalan ke semua partai. Selesaikan dulu itu rekom semua itu. Kita belum tahu pasti. Nggak tahu ya. Iya. Gimana Mas Rizky itu tanggapannya ini? Oke, jadi gini, teman-teman sekalian ya. Sebetulnya kita melihat saya lebih awareness ya, mengambil sebuah sinyalemen bahwa sebetulnya yang paling dibutuhkan Trenggalek itu apa, gitu ya, yaitu adalah peningkatan pembangunan kualitas sumber daya baik manusia maupun SDM. Jadi kalau bicara dengan saya tidak akan fokus kepada jadi atau tidak jadi, tetapi sebetulnya apa sih awareness awal, daya tarik saya harus kembali ke Trenggalek atau pulang kampung. Ini saya tegaskan, saya ini pulang kampung di Trenggalek gitu ya, karena ya itu tadi, kembali saya ingin mewarnai kota Trenggalek. Kalau tentang bicara bagaimana saya kemudian topik hari ini menarik banget, memborong rekom. Memborong itu kan kalau udah keluar rekomnya, tapi faktanya kan sekarang ini belum ada keluar rekom ya. Saya baru mendaftar, melakukan komunikasi. Tapi kalau ditanya atau dibilang ini main-main, tidak. Karena waktu saya sudah terlalu padat dengan kegiatan saya, jadi tidak ada bagi saya waktu untuk main-main gitu, memubazirkan waktu saya untuk main-main di Kota Trenggalek. Saya serius dalam hal ini. Nah, kalau kembali bicara tentang bagaimana saya harus mengenalkan Kota Trenggalek, ya wajib dong. Masyarakat Trenggalek harus kembali mereview, memflashback ya, bahwa Rizky itu memang orang Trenggalek. Nah, itu ya pertama. Kenapa saya datang kegiatan belum ada waktunya kampanye, tapi datang langkah awal saya kayak hari ini saya kumpul dengan komunitas Wong Cilik. Karena saya memang berasal dari Wong Cilik. Besok juga ada kegiatan kita di Karangsoko dan lain sebagainya. Padahal itu belum saatnya kampanye, belum juga diumumkan saya ini diterima atau tidak kan gitu ya. Tetapi hal-hal kayak gitu memang sebetulnya adalah biasa kami lakukan. Kembali kalau bisa melihat mereview berita-berita, saya pernah melakukan kegiatan dengan 30.000 peserta dan kami sponsor tunggalnya gitu ya, di daerah-daerah tengah, dan kita akan lakukan itu di Trenggalek. Untuk apa? Ya masyarakat Trenggalek biar tahu dulu saya warga Trenggalek loh. Saya datang ke Trenggalek lagi dan insya Allah saya ingin mewarnai Trenggalek dari jalur manapun saya nanti masuk gitu ya. Ya, karena ini adalah momennya adalah pemilihan pilkada ya. Maka di sini saya masuk melalui momen tersebut gitu ya. Seseorang mendapatkan goal yang tepat ketika dia mendapatkan minimal 4 perangkat yang tepat juga. Yaitu komunitas yang tepat ya. Ya, betul. Terus kemudian ring ya. Ya, kemudian lingkaran yang tepat ya, kemudian yang ketiga momen yang tepat. Dan yang keempat, kita harus bertemu dengan orang-orang yang tepat, ya, bersama orang-orang yang tepat. Nah, saya melihat momen itu, ya, dan saya tidak boleh melewatkan momen tersebut. Karena barang siapa orang itu kehilangan momen dalam satu titik start, dia akan kehilangan kesempatan dia. Nah, tentu sebagai seorang yang masuk dalam dunia politik, saya harus tahu momen tersebut. Ya, terima kasih, Mas Riki. Teman-teman, ini saya akan menyentil sedikit ya, agak melenceng sedikit ya untuk Mas Rizky ini, tapi enggak mengurangi substansinya nih. Mas Rizky ini untuk meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan PAD itu, karena selama ini pelayanan publik masih dirasa masih kurang, belum maksimal, Mas Firman. Juga demikian PAD kita ya masih sedikit lah. Bila mana Anda nanti menjadi wakil bupati, apa yang Anda lakukan itu? Maaf sedikit ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti bisa tambah. Kita tahu bahwa kebijakan tertinggi kan nanti pasti di bupati. Tapi minimal dengan wakil yang bisa mewarnai beliau, insya Allah pasti kita akan memberikan sumbangsih pengetahuan kita terhadap itu.
Yang pertama, saya belum tahu ya apakah di Trenggalek itu sudah ada kontak center. Kontak center itu aduan dari masyarakat, atau kalau perlu kalau saya nanti dibuat satu tim sendiri. Sudah ada itu. Sudah ada. Sudah ada. Nah, aduan dari masyarakat tentang apa sih kebutuhan masyarakat yang sebetulnya mana yang urgen, mana yang memang harus skala prioritas, dan mana yang menjadi sekunder. Jadi kebutuhan berikutnya itu dari situ. Kemudian PAD. PAD kan harus, kalau kita mau meningkatkan pendapatan asli daerah, tentu kita harus ada bargaining yang kita jual sehingga mendapatkan hasil. Makanya sering kali saya sampaikan. Apa itu, Nah, Mas Rizky? sering kali saya sampaikan bahwa kita di Trenggalek itu harus ada corporate baru, sebuah perusahaan baru yang kita bangun di Trenggalek, dan itu bukan dari daerah. Kita undang investor untuk membangun satu perusahaan di kota Trenggalek, dan potensi itu besar, banyak di Trenggalek. Cuma barangkali perizinannya itu, Mas Nah, Irfan. justru itu, Ya. ketika kita bicara perizinan, dan kita nanti menjadi pemangku kebijakan, itu kan nanti bagaimana musyawarah kita dengan para dewan tadi. Nah, gitu. Seperti Ya, itu. ya, terima kasih. Mas Agus, tanggapannya gimana ini? Ya, saya tidak akan menanggapi secara teknis ya tentang itu secara umum ya. Saya lebih tertarik menanggapi Mas Rizky sebagai newcomer, masuk di balantika politik Trenggalek. Mas Rizky, saya tuh melihat, saya juga kadang tuh juga sempat berpikir, Mas Rizky mendaftar hampir di semua partai ya. Saya ulangi lagi, saya juga tertarik dengan istilah jenengan step for goal. Artinya goal itu diciptakan secara bertahap, kan kira-kira seperti itu. Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Iya. Jadi saya tertarik itu. Nah, ini saya berpikir kok sampai sejauh itu Mas Rizky berpikir, padahal Mas Rizky, Anda dari seorang pengusaha gambling, Anda masuk di ranah politik. Ini kan sebuah perjudian yang cukup luar biasa dengan segala resikonya, sehingga sampean mengatakan bahwa step for goal. Saya curiga jangan-jangan ini ada aktor intelektual di belakang Anda. Anda belum banyak kenal Trenggalek karena masa Anda habiskan di luar kota Trenggalek. Sedikit aja Mas, gimana tanggapannya Mas? Wah, ini luar biasa. Beliau ini memang pemancing ulung ini. Dan alhamdulillah saya suka membuat tali pancing itu bergetar, bergoyang. Jadi biar pemancing ini makin asik gitu. Jadi gini, Mas Agus dan juga teman-teman, karena ini akan dilihat di media. Saya katakan one step for goal. Kenapa? Atau setiap saya melakukan sesuatu, saya tanamkan di dada saya ini adalah one step more. Satu lagi. Karena gini, setiap seseorang yang mau meraih sesuatu, dia harus taruh goal dulu. Dia harus tahu ini target dia ini apa sebetulnya. Nah, dan untuk meraih itu maka langkah-langkah strategiknya harus dia lakukan semua. Ingat teman-teman, ada tahu permainan karambol nggak? Iya. Ya. Terus kemudian biliar. Itu mereka memakai sistem bola, kemudian dipukulkan ke satu bola lagi tapi targetnya sebetulnya bukan bola itu, gitu ya. Itu kalau bicara tentang strategi. Saya yakin sebetulnya seseorang yang mau menjadi seorang wakil pemimpin ataupun pemimpin, dan juga bagi Mas Ipin mungkin yang akan menyaksikan video ini, dia juga harus melihat orang-orang yang punya strategi di dalam kepemimpinan, gitu ya, di dalam pemimpinan. Tetapi mereka memiliki goal dan target yang jelas. Nah, mungkin saya rasa seperti itu. Kalau bicara tentang aktor intelektual, seseorang yang sangat bodoh ketika dia tidak punya pengalaman apapun, kemudian dia terjun di satu ranah yang kita tahu bahwa politik itu penuh dengan hal yang sangat luar biasa, gitu ya. Hal yang sangat luar biasa. Maka ya kami akui kami punya guru, gitu ya. Kami punya guru, kami perlu belajar, dan saya bukan orang yang nggak memiliki sense sama sekali terhadap kondisi ini. Maka saya harus belajar dong. Nah, seperti itu. Saya harus belajar ketika saya masuk di kota Trenggalek itu seperti apa. Dan kalimat tadi gambling itu saya nggak cocok Mas Agus. Karena bagi saya tidak ada gambling dalam hidup ini. Nggak ada gambling, nggak ada namanya perjudian dalam kehidupan ini. Yang ada adalah engkau harus tahu tentang bagaimana strategi perjuangan, strategi manajemen yang benar, dan strategi bagaimana engkau mau mendapatkan goal tadi. Adapun resiko sebuah perjuangan itu sudah menjadi hal bagian yang udah masuk dalam ranah tersebut, gitu. Bel, ada tambahan? Ya, tambahan. Saya sebenarnya
judul kita kan seperti itu Pak Tatang ya. Iya. Mengungkap apa tadi judulnya? Mengungkap Mas Rizky memborong memborong rekor. Strategi Rekor. di balik Iya, Mas Strategi Rizky. ya. Iya. Strategi ya. Tapi kita masih belum dapat jawaban. Iya. Ini semua masih sama-sama masih ditutup-tutupi sama Mas Rizky di sini. Pak Tatang. Kalau saya seperti itu Pak Tatang. Jadi bahkan saya tadi bertanya ya, ketika nanti Mas Rizky tidak digandeng Arifin, terus elektabilitasnya tinggi, Sudah naik. apakah berangkat dia akan berani sendiri, maju sama Arifin? Juga nggak ada jawaban juga Tidak dari ada, sini. ya. Semuanya masih dikaburkan sama Rizky. Tapi bolehlah kita hargailah. Nah, itu adalah sebuah bentuk Demokrasi. langkah-langkah strategi politik ya, yang tidak harus juga dipublish ya. Itu monggo, itu haknya daripada Mas Rizky. Ya, tambahan Mas Agus. Ya sama sebelum acara ini diakhiri, saya dari awal memang cukup penasaran dengan sosok Rizky Sembada itu. Jadi mulai saya amati dari performanya, dari speakingnya dan sebagainya. Ya ternyata luar biasa juga ya. Artinya cukup ya untuk misalkan menyumbangkan pikiran ya untuk membangun Trenggalek. ini. Saya kira cukup. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, bukan pertanyaan yang ada di benak pikiran saya, dengan berani tampil mendaftar di hampir semua parpol, saya katakan bahwa Mas Rizky adalah fighter sejati, dia seorang petarung. Bagus. Dia sudah menghitung segala resiko apa yang akan diambil, termasuk satu misalkan tidak diamini oleh Mas Ipin, itu mesti dia punya langkah nanti. Saya yakin seorang fighter sejati tidak akan pernah berhenti sebelum pertandingan itu berhenti ataupun dia kepukul KO. Tapi gini Pak Agus, ada loh cibiran dari masyarakat. Kenapa sih Rizky hanya sebagai calon wakil bupati? Levelnya Kenapa bupati. Saya sudah saya katakan, ini tidak tampil sebenarnya. Ini dia kenapa sudah dia nggak maju sebagai bupati? Itu masyarakat seperti itu. iya. Levelnya bupati. Belum jelas levelnya dia sekarang ini bupati. Bupati atau wakil. Iya. Tapi kalau melihat seperti ini, levelnya bupati. Justru begini Mas, ketika ini dianggap sebuah eksperimen, ini bisa merugikan petahana seandainya dalam tanda petik Mas Rizky terus bergerak dengan mobilitas tinggi, dengan banyak bagai tekanan, itu bisa juga mendongkrak elektabilitasnya. Saya akan coba menggunakan analogi begini, bola ketika ditekan di air terus semakin ditekan, ketika ini dilepas maka akan lompatannya semakin tinggi. Ini bahaya, ini bahaya. Jadi kalau nanti ada takdir yang membawa Mas Rizky coming from behind, ini cukup bahaya, ini cukup berbahaya. Saya gini Pak Tata. Ya. Saat belakangan ini Mas Rizky kan dihujat terus menerus. Jadi kalau menurut saya dalam sebuah, saya mengamati ya dalam percaturan politik ya, ketika seorang calon pemimpin itu dihujat terus menerus, justru dia yang jadi nanti. Semakin naik. Ya. Ingat Jokowi Ya, pada saat betul. lawan Prabowo, Jokowi dihujat nggak karu-karuan seperti itu, tapi Jokowi yang jadi. Sekarang terbalik, ganti Prabowo yang dihujat, Prabowo ini jadi. Kan seperti itu. Iya. Jadi kalau menurut saran saya Mas Rizky, enjoy saja lah. Enggak urus ya. Boleh saya menanggapi sedikit. Tambah sedikit Mas Rizky. Jadi tentang hal itu saya memaklumi lah kondisi masyarakat yang sangat majemuk ya, banyak, dan masyarakat itu memiliki perspektif. Jadi saya rasa itu bagi saya bukan suatu hal yang perlu saya risaukan gitu ya. Tidak perlu tanggapi ya Pak ya. Ya saya rasa enggak ya, justru itu saya perlu menjadi bahan introspeksi. Kalau memang saya salah ya saya introspeksi gitu ya. Adapun kalau memang beliau-beliau ini menganggap apa yang beliau sampaikan itu sudah benar ya, itu bagi saya sebuah masukan, dan itu kan juga dari segi agama yang saya yakini itu kan mengurangi dosa-dosa juga bagi saya gitu. Jadi saya rasa tidak masalah lah hal itu, dan kita memang harus berbesar hati menghadapi masyarakat, menghadapi kemajemukan bermacam-macam dengan social culture dan juga strata pendidikan yang berbeda-beda. Mereka dalam mengungkapkan kata-kata itu terserah mereka. Dan uniknya nih teman-teman sekalian ya, bagi saya kalau ada orang yang mau menunjukkan kesalahan saya, mereka mau mengatakan seandainya itu saya salah ya, seandainya saya katakan saya tidak mengakui itu salah, karena tidak perlu saya klarifikasi. Mungkin teman-teman perlu tahu lah kesalahan itu betul atau tidak gitu aja, diklarifikasi dengan clear apakah memang berkaitan dengan hal itu saya salah atau tidak, silahkan dicari. Mungkin gini, kalaupun saya seandainya salah ditunjukkan, itu saya nggak masalah.
malah justru saya anggap mereka ini orang-orang yang mencintai saya gitu loh ya. Jadi biar mereka ini sebetulnya dengan kata lain menurut saya, Ki, kamu jangan melakukan kesalahan gitu dong. Gitu loh. Cuman cara mereka menyampaikan mungkin harus dengan cara seperti itu gitu. Jadi bagi saya hal itu tidak menjadi masalah. Dan ya alhamdulillah doa dari teman-teman tadi semakin ditekan ya insya Allah kita tidak tahu takdir Allah seperti apa. Iya, terima kasih. Baiklah sahabat, tuntas sudah kebersamaan kita bersama Mas Rizky. Sawan pamit. Kita jumpa di lain kesempatan. Intinya siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.